Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah sehat-sehat kan? Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi ide pokok. Untuk itu, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian dari ide pokok. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum apa itu ide pokok? Nah, sudah ada kan di depan nih? Ide pokok adalah suatu gagasan atau suatu ide yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Nah, teman-teman, di sini ada ide pokok dan juga kalimat utama. Kira-kira apa sih hubungannya di antara kedua ini? Nah, tentu ada hubungannya, di mana kalimat utama yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran, yaitu pokok pikiran utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, kurang lebih salah satu pengertian dari ide pokok dan juga kalimat utama memiliki kemiripan ya. Jadi saling agak mirip-mirip gitu pengertian dari ide pokok dan juga kalimat utama. Nah, gitu. Selanjutnya di kalimat utama ada tiga nih, dibagi menjadi tiga. Yang pertama di awal kalimat. Kalimat utama yang terletak di awal kalimat disebut juga kalimat deduktif. Nah, selanjutnya yang kedua, kalimat utama yang terletak di akhir kalimat disebut juga kalimat induktif. Sedangkan yang ada di awal dan juga ada di akhir disebut kalimat campuran. Nah, coba nih di sini sudah ada teks bacaan dari organ gerak manusia dan hewan, di mana di dalam teks bacaan ini memiliki berapa paragraf? Ayo. Ya, betul, ada 3 paragraf. Ada paragraf 1, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup memiliki bergerak. Nah, dan seterusnya. Paragraf yang kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Nah, selanjutnya. Dan paragraf yang ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, alat-alat yang akan digunakan, dan macam-macam lainnya. Dari ketiga paragraf ini, kita bisa menentukan di mana ide pokok dan kalimat utamanya, ya kan? Yang sudah Pak Faik garis bawah itu, apa? Paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, disebut di dalam paragraf 1 berarti ide pokok. Ya kan? Disebut juga sebagai kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf 1 yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Coba tentukan kalimat utama dari paragraf 2. Ya, betul. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Dan sedangkan yang kalimat utama pada paragraf ketiga yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oke, selanjutnya kita akan mengembangkan ide pokok. Nah, dari ide pokok dan juga dari atau sebaliknya ya, dari kalimat utama bisa kita kembangkan menjadi ide pokok. Begitu juga sebaliknya. Dari ide pokok bisa kita kembangkan menjadi kalimat utama, dimana Kak Faik sambil contoh nih dari yang tadi bacaan yang tadi di dalam paragraf ketiga ada kalimat utamanya yang berbunyi organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, sehingga kita dapat menarik kesimpulan yaitu ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui yaitu ide pokok dan kalimat utama memiliki saling mengorelasi atau berhubungan, di mana sama-sama terletak di awal gitu. Oke, selanjutnya agar kalian lebih memahami, Kak Faik memberikan contoh. Ada suatu teks bacaan yaitu pelestarian hutan suaka marga satwa Nantu di daerah Gorontalo sekarang ini semakin terancam. Penyebabnya yaitu adanya penambangan emas secara ilegal.
ada ratusan penambangan ilegal. Ide pokok dari paragraf di atas adalah, tadi kita sudah mengetahui ide pokok kalimat utama saling korelasi, saling berhubungan, yaitu dimana coba kita lihat di awal kalimat terlebih dahulu, ya kan? Kalimatnya di awal kalimat adalah kalimat utamanya, apa itu? Pelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantu di daerah Gorontalo sekarang ini semakin terancam. Nah, itu kalimat utamanya tuh. Kalimat utama terletak di awal kalimat, sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari ide pokoknya, yaitu ada kata-kata ancaman, ya kan? Berarti yang jawaban yang benar adalah yang B, yaitu ancaman terhadap pelestarian hutan di Suaka Marga Satwa Nantu. Nah, yang kedua yaitu terkait sasando. Nah, sasando, kalian tahu nggak sasando? Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah. Dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Selain itu, keterampilan jari juga dibutuhkan untuk memetik senar seperti kecapi. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah, yang pertama kita cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya apa itu? Yang pertama kan kalimat utama yaitu apa? Memainkan alat musik sasando tidaklah mudah, ya kan? Kita dapat menggaris bawah itu kalimatnya apa? Tidak mudah, sehingga kita mendapat ide pokok dari paragraf tersebut, yaitu apa? Bermain alat musik sasando itu sulit, ya kan? Jawabannya yang A, yaitu bermain alat musik sasando itu sulit. Itu tadi adalah materi terkait ide pokok dan kalimat utama. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan dapat kalian memahami. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.